You've had enough of the rise and losses. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough of the rise and losses. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough. Karena surat tugas, Freds Butuan resmi hengkang Bojan Hodak heran. Freds Butuan resmi berpisah dengan Persib Bandung dan kepastian ini diumumkan akun Instagram Persib pada Selasa tanggal 28 November tahun 2023. Kebersamaan Freds Butuan dengan Persib Bandung harus berakhir di paruh musim Liga 1, 2023-2024. Freds Butuan tercatat sudah membela Persib Bandung selama 4 tahun sejak bergabung pada 2019. Sebelumnya sebuah foto surat pelepasan pemain Persib Bandung atas nama Freds Butuan beredar di media sosial. Foto tertanggal tanggal 27 November tahun 2023 tersebut ditandatangi oleh Deputi CEO Persib Teddy Cahyono yang ditujukan kepada PT Malut Sejahtera. Kepada Direktur Utama PT Malut Maju Sejahtera Malut United Bapak Dex Planit di tempat, bersama ini disampaikan bahwa klub Persib Bandung menyetujui permohonan tersebut dengan persyaratan yang sudah disepakati. Demikian isi surat tersebut. Sebenarnya jauh-jauh hari sebelumnya pelatih Bojan Hodak memberikan isyarat dilepasnya sejumlah pemainnya. Mungkin saja ada pergerakan di bursa transfer, kita tidak pernah tahu. Kami mencobanya tetapi itu tergantung budget dan pemain yang kita miliki. Saya heran dengan pemain yang terikat dengan TNI, Polri ada kontrak macam ini di Liga 1. Baru pertama saya mendengar ada kaitannya dengan tugas negara, saya rasa tidak habis pikir, ujar Bojan Hodak. Kami harus melepas beberapa pemain baru bisa mendatangkan pemain baru, saya rasa sulit melepasnya terutama Freds Butuan, ujar Bojan Hodak. Freds Butuan dikabarkan telah dipindah tugaskan ke Kekodam 16 Patimura di Ternate dengan alasan keluarga. Kepindahan Freds Butuan itulah dimanfaatkan manajemen Malut United melakukan lobby dan meminta bergabung dengan Malut United. Bojan Hodak pastikan Persib lepas Daisuke Sato, mungkin gabung klub Thailand. Persib Bandung jadi tim yang cukup aktif pada bursa transfer Liga 1 2023 per 2024. Mereka mendatangkan 2 pemain baru yakni kiper Kevin Ray Mendoza dan Stefano Beltrame. Satu nama yakni Henhen Herdiana juga sudah kembali setelah dipinjamkan ke Dewa United. Hal yang jadi sorotan adalah terkait pemain asing tim Maung Bandung yang saat ini berjumlah 8 pemain. Sementara itu, Liga 1 musim ini memiliki aturan 5+1 ASEAN. Pelatih Persib, Bojan Hodak bicara tentang nasib pemain asingnya. Dia memastikan ada 2 pemain asing yang akan mereka lepas untuk Liga 1 musim depan. Daisuke Sato dan Tyrone Del Pino jadi nama yang akan mereka coret. Kami hanya punya 6 pemain asing, Sato dan Tyrone Del Pino. Mereka harus pergi dengan status pemain pinjaman, kata Bojan Hodak dilansir dari laman Tribun Jabar. Sato sendiri musim ini cukup jadi andalan di tim Maung Bandung. Pemain berpaspor Filipina ini sudah bermain dalam 13 pertandingan. Sementara Tyrone harus absen panjang dari tim karena mengalami cedera. Posisinya sempat digantikan oleh Levi Madinda dan saat ini menjadi milik Stefano Beltrame. Pelatih berusia 52 tahun ini menambahkan bahwa dia tidak tahu kemana Sato dan Tyrone akan pergi. Mereka berpeluang pindah ke Thailand tergantung kesepakatan dengan tim. Kontrak Sato sebenarnya baru diperpanjang hingga tahun 2025. Sementara Tyrone masih memiliki kontrak hingga akhir musim ini. Saya tidak tahu, mungkin ke Thailand atau mungkin menuju tempat lainnya, saya tidak tahu. Itu semua tergantung mereka, pungkasnya, penjelasan Bojan daratkan Stefano Beltrame dan Kevin Mendoza ke Persib.
Satu posisi pemain asing di tubuh Persib ditempati oleh Stefano Beltrame. Pemain asal Italia tersebut akan menambal posisi yang di putaran pertama lalu ditempati Levi Madinda. Dia didaratkan bebas tanpa klub usai dilepas dari Maritimo pada tengah tahun ini. Bojan Hodak menyampaikan bahwa dia memang sengaja ingin mendatangkan muka baru pada transfer window paruh musim. Memang Levi Madinda punya peran vital dalam membawa tim menempati posisi kedua klasemen. Tapi secara karakter bermain, gelandang asal Gabon tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan. Mengenai Stefano, kami meminjam Madinda selama 6 bulan dan dia bermain dengan bagus. Tapi dia tidak benar-benar sesuai dengan apa yang saya inginkan, kata pelatih asal Kroasia tersebut saat diwawancara oleh wartawan di Stadion Sidolik, Rabu, 29/11. Saya perlu pemain yang tampil lebih direct, saya butuh pemain yang mampu lebih mencetak gol dan juga membuat assist. Itu alasan kenapa kami mendatangkan Stefano, ujar pria berusia 52 tahun itu memungkasi. Stefano Beltrame merupakan pemain yang pernah jadi bagian dari skuad Juventus di Serie A 2012-2013. Ia juga melanglang buana membela Bari, Pro Vercelli, Sampdoria, Modena, dan Bosch FC, Go Ahead Eagles, CSKA Sofia dan Maritimo. Ini jadi kali pertamanya mencicipi karir di Asia. Maung Bandung membuat keputusan mengejutkan dengan merekrut Kevin Ray Mendoza. Dia akan menambah stok penjaga gawang Persib meski saat ini sudah ada 4 pemain di posisi tersebut. Pro kontra soal rekrutan ini pun menyeruak karena dia merupakan pemain asing. Bojan Hodak memberikan penjelasan mengenai alasan merekrut Kevin Ray Mendoza. Karena keduanya sudah lama bekerja sama ketika menjadi bagian dari Kuala Lumpur City FC. Menurutnya Kevin merupakan penjaga gawang dengan kualitas mumpuni untuk di zona Asia Tenggara. Mengenai Kevin Mendoza, dia sudah bekerja dengan saya selama 3 tahun. Dia merupakan salah satu pemain kunci di Kuala Lumpur hingga bisa melaju ke final Piala AFC. Jadi tentunya salah satu penjaga gawang terbaik di regional ini dan juga salah satu penjaga gawang terbaik di Malaysia, ujarnya pada wawancara di Stadion Sidolik, Rabu, 29/11. Kevin berkontribusi banyak bagi timnya seperti saat bisa melaju ke partai final Piala AFC. Perannya di bawah Mistar bisa membuat Bojan Hodak sebagai juru racik taktik merasa tenang. Ini juga bisa dijadikan pemacu motivasi dari Teja Paku Alam untuk persaingan di dalam tim. Jadi menurut saya, bagus tim ini bisa memilikinya. Karena Teja juga setelah kami menganalisa di paruh pertama musim ini dia sempat cedera serta beberapa kali tidak dalam performa terbaiknya sehingga kami kebobolan banyak gol dan kehilangan poin, ujarnya. Karena alasan itu, kami ingin di setiap posisi itu memiliki pemain dengan kualitas top. Kini ada Kevin dan Teja di level itu. Lalu kami masih punya Fitrul dan kiper muda lainnya. Jadi kami tidak perlu ragu untuk di posisi ini jika ada pemain yang cedera dan terkena larangan bermain, tukasnya. Harapan bos Persib untuk Robby Darwish yang dibarter dengan Henhen Herdiana ke Dewa United. Bursa transfer Persib Bandung di putaran kedua ini cukup unik karena tim kota kembang ini bahkan bersepakat dengan Dewa United untuk barter atau pinjam tukar pemain antara Henhen Herdiana dan Robby Darwish. Persib Bandung memastikan kembali mendatangkan Henhen Herdiana yang sebelumnya dipinjamkan ke Dewa United dengan durasi 1 tahun. Henhen kembali dipulangkan karena tim pelatih Persib butuh bek kanan seusai Putu Gede Juni antara mendapatkan panggilan tugas dari Bayangkara FC pada putaran kedua Liga 1 2023/2024 ini. Henhen Herdiana memang telah bersama Dewa United pada musim ini. Ia bahkan telah tercatat bermain bersama Dewa United sebanyak 14 pertandingan, dengan catatan sebagai starter 12 kali. Namun, karena tim berjulukan Maung Bandung ini membutuhkan bek kanan, sehingga ia pun kembali dipulangkan dengan harapan bisa mengisi kekurangan tim kebanggaan Boboto tersebut. Kembalinya Henhen ini pun disambut baik oleh bos alias Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat, Teddy Cahyono dan tim tentunya. Harapan tinggi tentu ada di pundak Henhen, karena ia juga bukan sosok baru di Persib. Sejak memulai debutnya di Liga 1 2017 lalu,
Hen memang memiliki catatan bersama Persib. Ia bahkan tercatat sudah bermain bersama Persib sebanyak 89 kali dalam kompetisi resmi ini. Untuk itu, Hen pun mendapat sambutan hangat dengan kembali berseragam Persib. Klub menyampaikan selamat datang kembali kepada Hen Herdiana, ujar Teddy Cahyono sebagaimana dilansir bolasport.com dari laman resmi klub, Rabu, tanggal 29 November tahun 2023. Hen akan kembali bermain untuk Persib di putaran kedua Liga 1 2023 per 2024, ucapnya. Saat Hen kembali, Persib dipastikan melepas pemain mudanya yakni Robby Darwish. Sebenarnya merapatkan Robby Darwish ke Dewa United ini karena ada kesepakatan antara kedua tim. Dewa United memang rela melepas Hen dengan syarat mereka bisa mendapatkan Robby Darwish untuk tim pelatih yang saat ini tengah membutuhkan gelandang. Seperti diketahui, Robby Darwish merupakan salah satu pemain muda menjanjikan. Bahkan ia sudah menjadi salah satu pemain andalan timnas Indonesia. Untuk itu, barter yang dilakukan Persib dan Dewa United ini bisa dibilang sama menguntungkan. Dalam kesempatan ini juga bos Persib mengharapkan Robby Darwish yang akan dipinjamkan ke Dewa United bisa mendapat banyak pengalaman. Apalagi Dewa United saat ini memang membutuhkan pemain. Teddy berharap ini jadi kesempatan Robby bisa tampil lebih garang pada bersama tim barunya nanti. Sebab hingga pekan ke-19, Robby Darwish baru hanya tercatat tampil sebanyak 7 laga. Oleh karena itu, dengan bergabung bersama Persib diharapkan Robby Darwish bisa mengembangkan karirnya. Menurut Teddy, apabila selama ini Robby bersaing dengan pemain lain untuk bisa dapat menit bermain di Dewa United ini, diharapkan ia bisa menjadi salah satu pemain reguler dan dapat berkembang lagi permainannya. Ini kesempatan yang sangat baik untuk Robby Darwish untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain, kata Teddy. Pengalaman dan tentunya untuk mengembangkan kemampuan dan kembali ke Persib di musim depan, tutur Teddy. Semoga sukses Robby, pungkasnya, kata Ciro Alves catatkan hat-trick pertama di Persib. Ciro Alves tampil ganas bersama Persib Bandung pada laga kontra Dewa United. Dia menyarangkan hat-trick pada menit 5, 31 dan 62. Ini merupakan trigol yang pertama baginya sejak dihadirkan Persib pada Liga 1 2022 per 2023 lalu. Tentu ada perasaan bahagia karena ini momen yang sudah dinantikannya. Namun dia juga tetap merendah dengan menyebut yang terpenting dari golnya ialah kemenangan. 3 poin dari markas Dewa United di Indomilk Arena membuat tim kembali ke urutan kedua klasemen sementara. Hari ini adalah kali pertama saya mencetak hat-trick untuk Persib dan saya merasa sangat senang mengenai ini. Tapi yang terpenting adalah kemenangan dan 3 poin, kata Ciro Alves dalam jumpa pers usai laga, Minggu, 26/11. Dirinya juga mengingatkan untuk tidak cepat merasa jumawa, tren positif harus dilanjutkan dan performa bagus tentu wajib dipelihara untuk menghadapi laga-laga lainnya di depan. Konsistensi yang menurutnya jadi hal penting demi membuka kans juara. Oke, memang mencetak 3 gol itu luar biasa. Tapi yang terpenting adalah 3 poin. Tentu kami harus tetap menatap ke depan, step by step. Harus terus melanjutkan ini dengan kerja keras hingga ke laga terakhir, tandas Ciro. Stefano Beltrame dan Kevin Rai telah gabung latihan bersama Persib. 2 pemain anyar Persib, yakni Stefano Beltrame dan Kevin Rai Mendoza telah mengikuti latihan perdana bersama pelatih Bojan Hodak, di Stadion Sidolik, Kota Bandung, Rabu, tanggal 29 November tahun 2023. Keduanya tampak hadir bersama dan langsung berbaur dengan rekan-rekannya di tim Persib. Keduanya pun langsung mendapatkan seragam tim Maung Bandung, lengkap dengan nomor punggungnya masing-masing. Di mana, Stefano Beltrame tampak mengenakan nomor punggung 93. Sedangkan Kevin Rai Mendoza menggunakan nomor punggung 29. Meski belum diketahui secara pasti apakah keduanya akan menetapkan nomor punggung tersebut, sebagai bagian dari tanda pengenalnya dalam mengarungi kompetisi Liga 1 musim. Namun, bagi keduanya nomor punggung tersebut menjadi yang pertama sepanjang karir keduanya. Di mana Stefano Beltrame lebih identik dengan nomor punggung 10 atau 19, yang ia gunakan saat membela Juventus Primavera,
Modena FC, FC Den Bosch, dan CS Maritimo. Sementara, Kevin Ray Mendoza identik dengan nomor punggung 1, seperti yang gunakan saat membela FK Viborg U19, Thisted FC, dan Kuala Lumpur City FC. Sebelumnya, Stefano Beltrame diketahui resmi menyepakati kontrak berdurasi 6 bulan dengan opsi perpanjangan yang ditawarkan manajemen Persib. Pemain kelahiran Biella, tanggal 8 November tahun 1993 tersebut, meyakini keputusannya bergabung dengan Persib merupakan yang terbaik untuk mengembangkan karirnya. Ia pun menegaskan komitmennya untuk memberikan penampilan terbaiknya bagi Persib dan para bobotohnya. Ini sebuah kesempatan yang besar bagi saya dan saya akan memberikan yang terbaik untuk tim, bobotoh dan tentu saja, untuk saya sendiri, katanya. Sementara itu, Kevin Ray Mendoza yang mendapat sodoran kontrak berdurasi 18 bulan mengaku, bergabung dengan Persib seolah menjadi mimpi yang menjadi kenyataan baginya. Rasanya luar biasa, buat saya ini seperti mimpi. Ini juga menjadi kesempatan yang sangat besar dan saya merasa sangat baik bisa bergabung dengan klub ini, ujarnya dilansir dari laman resmi Persib, Selasa tanggal 28 November tahun 2023. Kevin Ray Mendoza mengakui, Bojan Hodak menjadi alasan ia untuk bersedia bergabung dengan Persib, terlebih, ia pernah bekerja sama dengan Bojan Hodak selama membela Kuala Lumpur City FC di Liga Super Malaysia. Saya pikir kami punya hubungan yang baik, dia orang yang sangat baik dan kami punya kesamaan yaitu sama-sama ingin menang di setiap pertandingan, katanya.